Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisa Navalika. Saya dari kelas material P10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu material dan aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, material kali ini yang saya bahas itu adalah zinc oksida atau ZNO. Nah, apa sih ZNO itu? Nah, ZNO ini merupakan material yang mempunyai bentuk bubuk putih dan juga tidak larut dalam air dan memiliki sifat-sifat unik seperti semikonduktor dengan celah energi yang besar, sifat antibakteri dan antioksidan, dan juga transparan dalam bentuk tipis. Tetapi dia itu dapat menyerap sinar ultraviolet atau sinar UV. Nah, kemudian sifat-sifat tersebut yang sudah tadi saya sebutkan itu dapat membantu atau dapat menjadikan ZNO digunakan di berbagai bidang industri. Nah, untuk pengaplikasian yang pertama itu di bidang kosmetik dan perawatan kulit. Nah, salah satu aplikasinya yaitu biasanya yang pertama itu tabir surya. Nah, ZNO ini mampu memblokir sinar UV dan juga melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan matahari. Kemudian yang kedua pada produk perawatan kulit. Nah, krim ataupun salep yang kita gunakan itu biasanya sering mengandung ZNO yang fungsinya untuk mengatasi iritasi kulit dan ruam. Yang ketiga ada kosmetik. Nah, kosmetik yang sering kita pakai ini juga biasanya mengandung ZNO yang fungsinya sebagai bahan yang memberikan pelindungan kulit tanpa harus menyebabkan iritasi di kulit. Nah, untuk aplikasi kedua itu pada elektronik dan juga energi. Yang pertama itu pada sensor gas dan cahaya. Nah, karena sifat ZNO ini sebagai semikonduktor dan sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan, jadi dia bisa digunakan pada aplikasi sensor gas dan cahaya. Kemudian yang kedua pada panel surya. Nah, ZNO ini digunakan sebagai lapisan transparan yang konduktif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dari panel surya. Kemudian yang ketiga ada LED. Nah, ZNO ini dipakai pada pembuatan dioda pemancar cahaya putih karena mempunyai sifat luminesensinya yang efisiensi. Kemudian untuk pengaplikasian yang ketiga itu pada bidang kesehatan dan juga medis. Nah, pada bidang medis ini ZNO itu biasanya digunakan karena dia itu karena sifat antibakterinya. Yang pertama itu biasanya di perban luka. Nah, ZNO ini biasanya dapat membantu untuk mencegah infeksi pada luka tersebut. Kemudian pada obat kumur dan pasta gigi. Nah, biasanya itu ZNO ini digunakan di obat kumur dan pasta gigi itu sebagai bahan antimikroba untuk membersihkan mulut, untuk menjaga kebersihan mulut. Nah, yang ketiga biasanya itu di obat tradisional. Nah, beberapa salep atau obat-obat tradisional itu juga menggunakan ZNO ya. Jadi fungsinya itu di sana untuk mengatasi berbagai gangguan kulit. Nah, yang keempat, pengaplikasian yang terakhir itu di bidang industri dan lingkungan. Seperti yang pertama itu karet dan plastik. Nah, selain sebagai bahan aditif, nah ZNO ini juga untuk meningkatkan daya tahan terhadap sinar UV. Dan yang kedua di pigment cat. Nah, ZNO di pigment cat ini biasanya digunakan karena stabilitasnya. Kemudian pada pemurnian air, ZNO juga dapat membantu menghilangkan polutan organik dari air limbah. Nah, ZNO ini merupakan material yang serbaguna yang memiliki peran besar di banyak bidang dari kosmetik hingga teknologi tinggi dan juga medis. Nah,
Dengan terus berkembangnya penelitian, aplikasi ZNO di masa depan kemungkinan akan semakin maju dan semakin bisa digunakan dalam berbagai hal. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.